tim teknis provinsi maupun tim teknis kabupaten. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu proktor atau teknisi di jenjang SMP, MTS, kemudian paket B, juga PKPPS Wusto. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang hari ini. Dan mohon maaf, ini memang undangan kemarin kita bikin mendadak ya. Artinya karena kami melihat beberapa perkembangan yang terjadi pada saat pelaksanaan ANBK jenjang SMA, SMK, paket C. Oleh karena itu kita mengambil inisiatif untuk melakukan Zoom meeting yang tujuannya adalah mempersiapkan segala sesuatu untuk kelancaran pelaksanaan ANBK jenjang SMP, MTS, paket B, dan PKPPS Wusto di masing-masing kabupaten. Terima kasih kehadirannya. Nyun pangapunten, ini Zoom meeting kita kapasitasnya hanya 500, ini sementara partisipannya sudah hampir 350. Alhamdulillah, matur suwun awit rawuhipun. Dan yang jelas seperti tadi kita sampaikan bahwa tujuan kita pada kesempatan kali ini adalah memberikan informasi atau memberikan penekanan informasi agar nanti pada saat pelaksanaan, baik itu gladi bersih maupun nanti di pelaksanaan ANBK utamanya atau di pelaksanaan ANBK-nya tidak ada atau tidak ada hambatan apapun. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, mungkin izinkan saya mulai langsung saja. Saya ingin berbagi screen ya, sudah terlihat di layar Bapak Ibu semuanya bahwa sekali lagi hari ini kita gunakan kesempatan untuk melakukan persiapan akhir pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer untuk jenjang SMP, MTS, paket B, PKPPS, Wusto. Jadi kita mulai dengan ini kok. Kenapa sih pentingnya asesmen nasional ya? Jadi asesmen nasional ini sudah menjadi program prioritas pemerintah pusat yang hasil atau muaranya atau pangkalnya adalah menghasilkan rapot pendidikan, di mana rapot pendidikan itu dipergunakan atau akan sangat bermanfaat sekali. Yang pertama jelas untuk satuan pendidikan, untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian akan sangat bermanfaat untuk pemerintah kabupaten, khususnya dalam dunia pendidikan ya. Kemudian kami juga yang berada di pemerintah provinsi, ini juga akan sangat bermanfaat hasilnya, karena perlu diketahui bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, ini sekarang khususnya di dalam bidang pendidikan ya, ini didasarkan atau hasil atau kebijakannya itu diambil berdasarkan hasil rapot pendidikan di masing-masing wilayah. Rapot pendidikan ini sumbernya asesmen nasional, ini menguasai hasil rapot pendidikan, jadi 60% itu diambil dari hasil asesmen nasional yang dilakukan selama 2 hari, yang terdiri, Bapak dan Ibu sudah tahu semuanya, terdiri dari AKM, capaian literasi numerasi, kemudian ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian selain itu, rapot pendidikan juga diambil dari survei lingkungan belajar, survei lingkungan belajar yang juga dilaksanakan selain oleh siswa, ini nanti wajib dilaksanakan untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah madrasah dan guru atau pendidik di sekolah
madrasah dan di pamong belajar yang ada di SKB atau di Pondok Pesantren PKPPS Wusto. Ya, itu. Kemudian rapot pendidikan ini juga diambil data-data dari Dapodik seperti data sarana dan prasarana dan sebagainya, data ketercukupan guru di masing-masing satuan pendidikan itu diambil dari data Dapodik atau data emis. Ya, kemudian data-data sumber yang lain ini banyak ya, ada data-data laporan BOS dan sebagainya. Ini nanti semuanya mengarah ke rapot pendidikan, di mana rapot pendidikan merupakan profil dari capaian masing-masing satuan pendidikan yang nanti meningkatnya ada di capaian di pemerintah kabupaten, kemudian capaian di pemerintah daerah khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi, kita update informasi dulu. Bapak dan Ibu, kita harapkan sudah mirsani semua yang ada di laman ANBK. Ya. Di laman ANBK sudah dipirsani semua bahwa hari ini Selasa tanggal 5 September ini nanti jam 23.59 untuk proses pendataan ini sudah ditutup nanti jam 23.59. Kenapa kemarin kita sampaikan kita batasi kemarin jam 2 karena kami juga harus berproses di kabupaten ini berproses untuk sampling dan sebagainya. Kemudian kami juga berproses di provinsi juga berproses untuk cetak DNT, generate nomor peserta dan sebagainya. Makanya kita batasi kemarin. Tapi apabila Bapak dan Ibu masih ada 1 atau 2 sekolah, madrasah atau lembaga yang menginginkan untuk menarik datanya, ditarik ulang karena mungkin ada beberapa yang belum masuk dan dengan syarat sudah terproses di Dapodik maupun emis dan sudah mengalir datanya ke server integrasi, silahkan menghubungi koordinator pendataan di masing-masing wilayah kabupaten untuk segera ditarik ulang dan kita proses lanjutannya sampai ke generate nomor peserta, kemudian sampai ke cetak DNT. Kemudian untuk besok adalah batas akhir pemutakhiran data di laman ANBK. Data apa saja yang harus diperbarui, misalnya data infrastruktur, kemudian proktor utama, teknisi, penanggung jawab, dan sebagainya. Itu harus paling lambat besok jam 6 sore atau jam 18 harus sudah diatur, termasuk juga pemilihan moda pelaksanaan, ya, itu juga harus diatur, pengaturan sesi dan sebagainya itu harus juga sudah diatur. Ya, itu termasuk juga penentuan gelombang mau milih gelombang 1 atau gelombang 2. Ini paling lambat besok jam 6 sore. Ya, kemudian untuk sinkronisasi nanti akan diumumkan pelaksanaan sinkronisasi terutama untuk yang semi online ini nanti tanggal 9 dan 10 September. Nanti silahkan dilihat detail jadwalnya, ya. Detail jadwalnya. Oke, detail jadwalnya nanti akan diumumkan di laman ANBK seperti biasanya. Kemudian di tanggal 11 sampai dengan 14 September ini sudah ada gladi bersih. Gladi bersih bukan lagi untuk menguji sistem secara garis besar, tapi sudah diperuntukkan untuk membiasakan siswa terhadap interface atau memperkenalkan siswa terhadap interface ANBK yang akan dilakukan. Jadi Bapak dan Ibu monggo bisa mungkin melibatkan siswa untuk melaksanakan gladi bersih besok tanggal 11 sampai dengan 14 pelaksanaannya, ya. Itu agar siswa-siswi yang sudah tersampling dan sebagai siswa utama nanti bisa mencoba seperti apa interface-nya, apa yang harus dilakukan dan sebagainya agar pada saat pelaksanaan tidak canggung. Kemudian Bapak dan Ibu, ada beberapa hal atau beberapa, jadi mengingat kemarin pelaksanaan
di SMA, SMK, paket C, kemudian MA, ini masih ada beberapa kesalahan, ya, kaitannya dengan yang ini tadi, ya, kaitannya dengan ini, yaitu terhadap pengaturan sesi dan gelombang di laman ANBK, silahkan dicermati lagi. Ya. Ini masih ada satu SMP nih, satu MTS nih, MTS. Monggo nanti dicermati lagi. Saya nggak mau menyebutkan. Monggo bisa dilihat kodenya P0402 di Bantul ya, MTS. Nah, ini kemungkinan ada salah pemilihan gelombang. Salah pemilihan gelombang. Mungkin maksudnya di gelombang 1 atau gelombang 2 semua, kemudian ada di 2 sesi. Nah, ini pemilihan gelombangnya masih salah. Jadi ada gelombang 1 dan gelombang 2. Jadi melaksanakan selama 4 hari nih, 4 hari pelaksanaannya. Enggak, ya 4 hari. Oke, ini masih salah. Ini 2 hari tapi pelaksanaannya di gelombang 1 itu hanya di sesi 1, di gelombang 2 hanya di sesi 2. Nah, ya. Ini monggo nanti dicermati lagi. Nah, kemudian juga yang bawah ini jangan ditiru ya, yang bawah sama yang atas jangan tiru, nanti segera yang atas ini segera di-set. Kemudian yang bawah ini jangan ditiru. Yang saya warnai ungu ya, ini ya. Ini kaitannya sama rasio komputer ID server ya, kode servernya. Khususnya untuk semi online nih, untuk semi online ya. Ini kan ya. Ya. Untuk rasio penggunaan ID server atau penggunaan server di laman ANBK, ya, ini monggo nanti dicermati lagi. Jadi untuk semi atau untuk online, ya, satu ID Proctor, sekali lagi kita tegaskan satu ID Proctor ya, untuk online ya, satu ID Proctor hitungannya. Digunakan untuk memanajemen 30 ID peserta. Sekali lagi, satu ID Proctor ini digunakan untuk memanajemen 30 ID peserta. Jadi hitungannya ID peserta, bukan klien. Bapak dan Ibu mau pakai klien berapa aja silahkan. Tapi untuk ID Proctornya ini digunakan hanya bisa digunakan untuk memanajemen 30 ID peserta. Oke, itu untuk online. Kemudian untuk semi online ini satu server atau satu ID server hanya boleh dipergunakan untuk 15 komputer klien. 1:15. Jadi hitungannya satu fisik server itu hanya boleh digunakan untuk 15 komputer klien. Jangan yang seperti ini tadi ya, yang bawah itu jangan ditiru. Jadi satu server digunakan untuk 45. Kenapa ini kita tekankan Bapak dan Ibu? Jadi kita tidak menakut-nakuti tidak, tapi kemarin sudah kejadian di jenjang SMA SMK karena pengaturannya demikian. Ya. Jadi kami mengingatkan kembali untuk AN masih sama seperti 2 tahun yang lalu, artinya mekanisme AN ini masih menggunakan MSAT ya, MSAT. Bapak dan Ibu masih ingat ya? Multi-stage adaptive test. Artinya siswa yang di stage pertama bisa mengerjakan atau masuk kategori lancar atau mampu mengerjakan, di stage berikutnya soal atau level soal akan dinaikkan. Sebaliknya, apabila di stage pertama ini nanti siswa tidak bisa mengerjakan atau hasilnya kurang memenuhi standar, maka di stage berikutnya akan diturunkan level soalnya. Nah, khususnya untuk semi online, proses yang seperti itu, proses kalkulasi di stage pertama itu dilakukan di server lokal Bapak dan Ibu. Itu alasannya kenapa tidak boleh atau disarankan, bukan disarankan, diwajibkan untuk 1:15. Jadi 1:15 ini sudah
diperhitungkan oleh teman-teman tim teknis yang ada di pusat bahwa karena ada proses kalkulasi untuk menuju ke stage berikutnya, kemudian ditambah lagi bahwa soal-soal AN, soal-soal literasi numerasi terutama, ya, ini kan banyak menggunakan image, banyak menggunakan gambar, sehingga bisa dipastikan lalu lintas data yang cukup besar, sehingga apabila itu menggunakan lebih dari 15 klien atau satu server ini melebihi 15 klien, akan sangat memungkinkan terjadi permasalahan pada saat pelaksanaan. Ini terutama untuk semi online, ya. Sekali lagi makanya kita tekankan bahwa untuk semi online ini satu server hanya boleh digunakan menggunakan 15 komputer klien. Oke. Itu kejadian kemarin seperti itu. Jadi pada saat pelaksanaan error, ya, terjadi error. Kemudian karena crash, VHD rusak, kemudian harus dilakukan. Kalau prosedurnya ini bisa menggunakan transfer respon, ya, karena di sesi kedua sempat di sesi pertama sempat berjalan sebentar, tapi kemudian crash dan tidak bisa lagi dilanjutkan. Akhirnya dicoba untuk menggunakan file backup di transfer respon, tapi proses pengembalian dari transfer respon ini karena filenya cukup besar, jadi tidak mampu lagi karena perbandingannya tadi untuk 1:45. Ini yang menyebabkan tidak bisa direcover, tidak bisa dikembalikan ke kondisi terakhir sebelum crash atau sebelum error. Jadi sekali lagi kami sangat menyarankan atau kami sangat mewajibkan untuk yang menggunakan mode semi online tetap menggunakan satu server ini 15 klien. Bagaimana kalau tanggung Pak siswanya ada 16 siswa? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu ke kami di tim teknis, pasti kami kembalikan atau kami tanya lagi. Spek yang panjenengan miliki di server apa? Kalau dijawabnya Core i3, maka tidak kita sarankan. Tidak kita sarankan. Tapi kalau dijawabnya i7, kemudian speknya juga mungkin spek-spek bagus, ya. Nah, maka silahkan. Kalau misalnya memang terpaksanya hanya memiliki satu server, kemudian siswanya tanggung 16 siswa, silahkan menggunakan satu server. Tapi kalau servernya kurang mumpuni, mungkin hanya Core i3 dan sebagainya, kita sarankan untuk dipecah jadi 2, kemudian jadikan 2 sesi. Itu termasuk juga kondisi jaringan, ini sangat berpengaruh sekali kondisi jaringan, pengkabelan, kemudian usia switch hub dan sebagainya. Ini masih banyak menjadi kendala kemarin waktu pelaksanaan AN di jenjang SMA SMK. Oke, itu. Kemudian untuk rasio pengawas yang pertama bahwa pengawas nanti wajib silang. Nanti saya yakin Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten sudah mengatur penyilangannya seperti apa. Jadi silang murni, ya. Jadi pengawas di sekolah tidak boleh mengawasi siswanya sendiri, harus mengawasi di sekolah yang lain. Satu pengawas ini akan mengawasi 15 peserta. Itu sudah tertuang di pos dan tidak bisa dirubah lagi. Sekali lagi, satu pengawas ini mengawasi 15 peserta. Oke. Ini yang kemudian sampai dengan detik ini bahkan masih ada Bapak Ibu yang galau, Bapak Ibu yang masih bingung, menentukan mau mode online atau semi online. Semuanya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Bapak dan Ibu saya yakin sudah sejak 2015 UNBK sudah hafal betul yang semi online seperti apa. Yang perlu kami sampaikan bahwa di kesempatan pelaksanaan ANBK yang di jenjang SMA SMK sederajat
itu semi online bisa dikatakan tidak ada masalah sama sekali ya, karena mungkin sudah terbiasa dan kemudian memang karena bebannya dikembalikan ke satuan pendidikan masing-masing, bekerjanya di lingkungan lokal, di jaringan lokal, itu jadi seolah-olah tidak ada kendala. Dengan catatan bahwa rasio yang digunakan jadi satu server tetap 15 klien. Itu. Kemudian untuk online, ini kemarin pada saat pelaksanaan AN SMA SMK sederajat, memang di hari kedua gelombang pertama ini bisa dibilang kolab atau gagal dalam pelaksanaan, khususnya di beberapa wilayah di Indonesia Timur ya, dan di DIY alhamdulillah meskipun tertatih-tatih ya, jadi mungkin ada kondisi yang sering logout dan sebagainya khusus untuk online. Nah, ini masih sering terjadi. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang tidak perlu bingung, saya kira aja tidak perlu bingung, dari pusat memang dari pusat ini menginginkan semuanya online. Itu memang keinginannya dari pusat. Ya, karena memang penekanannya karena banyak sekolah-sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook. Nah, itu harapannya Chromebook tidak hanya digunakan untuk pembelajaran juga, tapi juga dipergunakan di ANBK. Dengan catatan bahwa untuk moda online, Bapak dan Ibu yang pertama harus benar-benar mempersiapkan koneksi internet yang bisa diandalkan. Berapa Mbps? Nah, kalau dari tim pusat, informasi yang kita terima minimal dalam atau satu siswa ini membutuhkan 1,2 Mbps. Jadi tinggal mengalihkan saja. Tinggal mengalihkan saja dalam satu sesi misalnya 15 ya tinggal dikalikan otomatis sekitar ya 20 sampai 30 Mbps. Itu yang dibutuhkan. Dengan catatan stabil ya, stabil kondisi internetnya. Kemudian kami menyarankan Bapak dan Ibu yang memilih menggunakan moda online, pilihlah gelombang kedua. Ya, ini sewu memang agak apa namanya, agak apa ya kedaerahan ya. Jadi kalau misalnya di Jogja Bapak dan Ibu mau menggunakan moda online, monggo pilihan di gelombang kedua, silakan dipilih. Kemarin karena di gelombang pertama itu banyak yang gagal, banyak yang bermasalah, oleh tim pusat dirubah skema di server dirubah sehingga pada saat pelaksanaan online di gelombang kedua di hari pertama, hari kedua relatif lebih lancar. Kalau di semi online tidak ada masalah, semuanya lancar. Hanya karena memang semi online ini membutuhkan beberapa penanganan khusus ya yang sudah terbiasa saya kira tidak ada permasalahan, tapi yang mungkin belum terbiasa menggunakan mode semi online ini nanti masih banyak kendala-kendala yang sebenarnya mungkin bisa ditangani di tingkat sekolah, di tingkat proktor masing-masing, cuman kadang-kadang ada mungkin salah melangkah, salah klik dan sebagainya. Itu wajar, cuman mudah-mudahan saja itu tidak terjadi lagi. Saya kira Bapak dan Ibu di Dinas Pendidikan Kabupaten sudah banyak melakukan pelatihan dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal-hal yang hanya sifatnya sebenarnya mudah tapi masih saja terjadi. Ini kemudian yang perlu kami sampaikan juga bahwa jangan sampai ya ini perlu kami tekankan juga. Jadi Bapak dan Ibu Proktor sekali lagi kami minta apabila nanti sudah berhasil sinkronisasi, kemudian pada saat pelaksanaan ini mendapat satu kendala tersendiri, jangan sekali-kali mengambil keputusan untuk tiba-tiba mengganti VHD tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke kami. Sekali lagi ini kita tekankan, jangan ambil keputusan sendiri untuk mengganti VHD. Lakukan konfirmasi ke tim teknis kabupaten boleh, nanti biar tim teknis kabupaten berkonfirmasi ke kami di provinsi. Kenapa? Karena nanti Bapak dan Ibu akan mengenal istilahnya logout hitam. Jadi kalau tahun kemarin ada awan putih,
atau logout massal dan sebagainya. Ini tahun ini kita ada mengenal istilah baru, logout hitam. Itu efek dari VHD yang diganti. Jadi sudah sinkronisasi pada saat pelaksanaan trouble, kemudian tiba-tiba memutuskan untuk diganti VHD-nya, ini akan menyebabkan logout hitam. Siswa tidak akan bisa login, Bapak dan Ibu. Mekanismenya caranya seperti apa nanti? Kalau Bapak dan Ibu konfirmasi ke kami, jadi pada saat pelaksanaan, kemudian mengalami masalah, Bapak dan Ibu sudah punya transfer respon, ya. Nah, nanti Bapak dan Ibu akan diminta untuk menggunakan VHD yang masih fresh, yang masih baru, kemudian nanti akan diminta untuk meload atau mengupload hasil transfer respon terakhir. Jadi data-data yang terakhir dilakukan ini masih tersimpan. Caranya nanti harus ada token yang dikeluarkan oleh tim pusat. Nah, jadi itu kenapa harus konfirmasi ke kami, karena Bapak dan Ibu nanti harus melaporkan ini di laman ANBK di menu pengaduan, ya. Kemudian nanti akan kita mintakan token untuk mengupload transfer respon yang sudah ada di server masing-masing satuan pendidikan. Oke, sekali lagi kami tekankan, jangan sampai terjadi nanti mengambil keputusan sendiri untuk mengganti VHD tanpa berkonfirmasi dengan kami. Karena ada langkah-langkah tertentu yang Nyon Pangapunten hanya bisa melalui tim teknis provinsi karena itu kaitannya dengan permintaan di tim teknis pusat. Kemudian ini juga yang harus kami tekankan, aturan main peserta cadangan. Jadi aktivasi peserta cadangan ini bisa dilakukan sampai dengan 15 menit sebelum pelaksanaan, per sesinya. Jadi kalau misalnya di sesi 1 ada satu siswa utama tidak masuk, maka 15 menit sebelumnya bisa diaktifkan di laman ANBK menggunakan server atau menggunakan peserta cadangan. Apabila di hari pertama tidak hadir, maka bisa digantikan dengan peserta cadangan bila ada, melalui akun aktivasinya melalui laman laman ANBK dengan akun masing-masing satuan pendidikan. Kemudian siswanya nanti menggunakan akun masing-masing, jadi akun sendiri, akun bukan miliknya akun peserta yang tidak hadir, tapi wajib menggunakan atau loginnya menggunakan akunnya sendiri, atas namanya sendiri sebagai peserta cadangan. Oke, itu. Kemudian peserta utama yang sudah digantikan oleh cadangan pada hari pertama, apabila pada hari keduanya masuk, maka sudah tidak diperkenankan lagi untuk ikut ANBK. Dan hari pertama cadangan yang sudah menggantikannya, ini tetap akan melanjutkan di hari kedua. Jadi tidak boleh berganti orang. Tidak boleh berganti orang. Sekali lagi, kalau di hari pertama sudah tidak masuk, itu akan digantikan oleh cadangan yang ada di data peserta. Kemudian kalau di hari kedua siswa utamanya masuk, maka sudah tidak bisa digantikan lagi dan tetap akan diikuti oleh cadangan yang sudah menggantikan sejak hari pertama. Oke, itu. Kemudian apabila di hari kedua, penekanan ketiga, apabila di hari kedua ada peserta yang tidak hadir, maka tidak boleh digantikan dengan peserta cadangan. Jadi hari kedua sudah tidak ada aktivasi peserta cadangan. Sekali lagi, di hari kedua sudah tidak ada lagi aktivasi peserta cadangan. Kemudian pengalaman-pengalaman yang kemarin juga nanti pada saat selesai pelaksanaan, Bapak dan Ibu harus memastikan, khususnya yang semi online, harus memastikan bahwa semua datanya sudah terupload. Kalau perlu difoto Bapak dan Ibu. Difoto, silahkan difoto. Difoto untuk bukti
disimpan Bapak dan Ibu aja. Nanti kalau suatu saat nanti ditanya, ada yang tanya karena mungkin penghitungannya ada selisih ya, ada selisih rekap. Nah, itu maka nanti bisa digunakan sebagai bukti bahwa panjenengan sudah berhasil mengupload. Nah, kemudian juga silahkan nanti di berita acara, kemudian di daftar hadir disesuaikan, ya. Jadi jumlah yang mengikuti berapa, kemudian kalau misalnya digantikan dengan cadangan karena siswa utama tidak hadir, silahkan dituliskan di kolom keterangan, biar nanti semuanya jelas. Kalau ada selisih data seperti apa. Kemudian Bapak dan Ibu silahkan, ya, silahkan nanti menyimpan backup source-nya. Jadi masing-masing server untuk semi online ini ada backup source. Nanti silahkan itu disimpan. Sekali lagi itu disimpan. Jangan dihapus tapi disimpan. Jadi suatu ketika ada debt collector dari AN Financial atau mungkin dari apa. Nah, ini nanti yang mengejar data karena masih ada selisih data, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan backup source tersebut. Di jenjang SMA SMK kami menyebarkan tautan ya khusus untuk bagi sekolah-sekolah yang ada selisih data untuk mengupload backup source-nya, dan kami sangat berharap nanti di jenjang SMP ini tidak ada lagi selisih data, semuanya sudah terupload dan semuanya sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Itu. Berikutnya, ya ini sangat penting. Ya, jadi tingkat partisipasi peserta ANBK itu wajib melebihi 85%, Bapak Ibu. Jangan sampai ada satuan pendidikan atau sekolah, baik itu SMP, MTS, paket B, PKPWS Susto, yang tingkat partisipasinya kurang dari 85%. Kami sangat berharap semuanya bisa 100%. Di dalam pos sudah disebutkan juga bahwa Bapak dan Ibu mempunyai tugas tambahan, yaitu menggelurakan pelaksanaan AN, menggelurakan semangat pelaksanaan AN untuk masing-masing siswa yang tersampling, kemudian juga tambahan lainnya mengupayakan keikutsertaan atau tingkat partisipasi dari peserta sampling ini untuk hadir semua. Oke, sekali lagi minimal 85%. Kenapa minimal 85%? Karena kalau nanti tingkat partisipasinya kurang dari 85%, yang pertama yang rugi Bapak dan Ibu di satuan pendidikan, dan kami juga nanti di dinas di pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah juga akan rugi karena capaiannya akan berkurang ya, mempengaruhi capaian kinerja Pemda masing-masing. Yang jelas di tingkat satuan pendidikan, rapot pendidikan tidak akan muncul. Kalaupun muncul nanti pasti di situ akan tertulis samplingnya tidak memenuhi jumlah atau kurang, ya kira-kira seperti itu. Itu. Jadi sekali lagi tingkat partisipasi mohon Bapak dan Ibu menjaga betul agar semua siswanya bisa 100% mengikuti ANBK. J, ini yang kita pesankan Bapak dan Ibu untuk pelaksanaan ANBK yang terdiri dari literasi numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar untuk para siswa, dan juga survei lingkungan belajar untuk kepala sekolah, guru, dan pendidik di masing-masing satuan pendidikan. Ini nanti mohon dilaksanakan dengan jujur. Sekali lagi mohon dilaksanakan dengan jujur, karena apapun hasilnya, yang penting adalah kejujuran, ya. Jadi rapot pendidikan ini yang akan nanti memberikan potret gambaran tentang hasil-hasil yang capaian pembelajaran yang ada di masing-masing satuan pendidikan. Oke.
Saya kira itu Bapak dan Ibu yang bisa kita sampaikan. Saya yakin Bapak dan Ibu nanti akan ada mungkin banyak pertanyaan, nanti dipersilakan. Tetapi kembali lagi bahwa pertemuan pagi ini di poin-poin yang kami sampaikan ini tadi, ya, ini adalah hasil pengalaman, hasil evaluasi dari apa yang sudah dilaksanakan, yang sudah dilakukan di jenjang sebelumnya, di jenjang SMA, MA, SMK, paket C, dan PKPBS Ulia. Jadi mohon benar-benar dipahami, benar-benar dilaksanakan. Jangan sampai ini terjadi nanti di jenjang SMP MTS sederajat. Oke, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Langsung saja apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Jangan menggunakan chat, jadi langsung saja kita speak up. Mumpung kita berkumpul semua di sini, alhamdulillah partisipan penuh 500 ya. Silahkan yang sudah open mic langsung saja. Monggo, ada yang ingin disampaikan, yang ingin ditanyakan? Seon, ini masih ada yang tanya. Seon, silahkan Pak. Kalau Seon boleh, silahkan menggunakan 16 peserta. Seon boleh. Ibu Suhartini silahkan Ibu.